Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Januar Andasari, NIM 21000101010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum yang bersumber dari buku Participle of Management. Dan bab yang pertama kita akan membahas mengenai managing dan performing. Pada bab kali ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu peran manajer, yang kedua tanggung jawab manajerial, dan yang ketiga variansi manajerial. Pokok bahasan yang pertama yaitu peran manajerial, di mana terdapat 3 peran yaitu informasional, interpersonal, dan desisional. Yang pertama kita akan membahas mengenai peran informasional. Terdapat 3 peran, yaitu yang pertama peran monitor. Ini bertugas mencari dan menerima informasi dari berbagai sumber seperti web, jurnal industri, laporan, dan kontak. Yang kedua terdapat peran sebagai penyebar, yang mempunyai tugas menyampaikan informasi kepada orang lain dalam organisasi melalui memo, email, panggilan telepon, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu peran sebagai juru bicara. Juru bicara ini mempunyai tugas mengirimkan informasi kepada orang-orang di luar organisasi melalui pidato, wawancara, dan komunikasi tertulis. Peran kedua yaitu interpersonal. Dalam peran interpersonal terdapat 3 peran. Yang pertama, figurehead, yang bertugas melakukan tugas formal seperti menyapa pengunjung dan menandatangani kontrak dan dokumen hukum lainnya. Yang kedua yaitu leader, yang mempunyai tugas memotivasi, melatih, menasihati, mengomunikasikan, dan mengarahkan bawahan. Yang ketiga yaitu listen atau hubungan, yang bertugas memelihara dan mengelola tautan informasi di dalam dan di luar organisasi. Peran yang ketiga yaitu desisional. Terdapat 4 peran di dalamnya. Yang pertama yaitu pengusaha yang memulai proyek yang mengarah pada perbaikan, mendelegasikan tanggung jawab generasi ide kepada orang lain, dan mengidentifikasi ide-ide terbaik untuk ditindaklanjuti. Peran yang kedua yaitu penanganan gangguan. Pada peran ini mempunyai tugas yaitu mengambil tindakan korektif selama konflik dan krisis, menyelesaikan perselisihan di antara bawahan. Yang ketiga terdapat peran pengalokasi sumber daya, yang bertugas memutuskan siapa yang menerima sumber daya, mengelola jadwal dan anggaran, dan menetapkan prioritas. Yang keempat yaitu perunding atau perantara, yang bertugas mewakili tim, departemen, atau organisasi mengenai kontrak, negosiasi serikat pekerja, dan lain-lain. Pokok bahasan yang kedua yaitu tanggung jawab manajerial. Terdapat 9 tanggung jawab manajerial. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Dalam hal ini, manajer yang menduduki posisi eksekutif sering terlibat dalam strategi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua yaitu pengontrolan. Manajer mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya material. Yang ketiga yaitu pemindaian lingkungan. Dalam hal ini, manajer harus terus memperhatikan perubahan dalam lingkungan bisnis dan memantau indikator bisnis seperti pengembalian ekuitas atau investasi, indikator ekonomi, siklus bisnis, dan lain sebagainya. Tanggung jawab manajerial yang keempat yaitu pengawasan, di mana manajer terus mengawasi pekerjaan bawahan mereka. Yang kelima yaitu koordinasi. Dalam hal ini, manajer harus mengoordinasikan pekerjaan orang lain, baik di dalam maupun di luar unit kerja. Yang keenam yaitu hubungan pelanggan dan pemasaran. Manajer terlibat dalam kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Yang ketujuh yaitu hubungan masyarakat, di mana pada hubungan masyarakat ini harus dijaga dan dipelihara dengan perwakilan dari berbagai konstituen di luar perusahaan. Yang kedelapan yaitu konsultasi internal. Bisa kita lihat beberapa manajer menggunakan keahlian teknis untuk memecahkan masalah internal, bertindak sebagai konsultan internal untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Yang kesembilan yaitu memantau produk dan layanan. Dalam hal ini, manajer terlibat dalam perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan desain, pengembangan,
produksi, dan pengiriman produk pelayanan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai variansi manajerial. Pada variansi manajerial terdapat manajemen menurut tingkat dan manajemen oleh departemen atau fungsi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen menurut tingkat. Terdapat 3 manajemen, yaitu manajemen eksekutif, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Manajemen eksekutif ini berada di puncak hierarki, dan di dalamnya terdapat manajer yang bertanggung jawab atas seluruh organisasi, terutama arah strategisnya. Yang kedua, yaitu manajemen menengah, di mana manajemen ini berada di tengah hierarki, dan di dalamnya terdapat manajer yang bertugas bertanggung jawab atas departemen utama dan dapat mengawasi manajemen tingkat bawah. Yang ketiga yaitu manajemen lini pertama. Di dalamnya terdapat manajer yang bertugas mengawasi karyawan berpangkat dan melakukan pekerjaan sehari-hari di dalam departemen. Kemudian di dalam manajemen pasti terdapat keterampilan manajer. Keterampilan manajerial ini terbagi menjadi 3, yaitu keterampilan teknis, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan konseptual. Yang pertama yaitu keterampilan teknis. Manajer harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, dan teknik daerah khusus. Sebagai contoh, seorang manajer produksi harus mengetahui manajemen operasi. Yang kedua yaitu keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusia ini melibatkan kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang dan memahami motivasi karyawan dan proses kelompok. Sebagai contoh, manajer terlibat dan memimpin kelompoknya. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan ini mewakili kemampuan manajer untuk mengatur dan menganalisis informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian kita akan membahas mengenai manajemen oleh departemen atau fungsi, di mana selain level dalam hierarki, tanggung jawab manajerial juga berbeda sehubungan dengan jenis departemen atau fungsi. Ada perbedaan yang ditemukan untuk kualitas jaminan, manufaktur, pemasaran, akuntansi dan keuangan, dan manajemen sumber daya manusia departemen. Sebagai contoh, manajer departemen manufaktur akan memusatkan upaya mereka pada produk dan jasa, pengendalian, dan pengawasan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu struktur dan perubahan organisasi. Terdapat 2 pokok pembahasan. Yang pertama, struktur dan desain organisasi yang terdiri dari pengertian, faktor, dan jenis struktur organisasi formal. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai perubahan organisasi yang terdiri dari jenis, dimensi, pendekatan, dan metode perubahan. Kita akan membahas mengenai pokok bahasan yang pertama, yaitu struktur dan desain organisasi. Nah, apa sih struktur dan desain organisasi itu? Struktur organisasi adalah suatu sistem untuk menyelesaikan dan menghubungkan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sebuah organisasi kerja. Sedangkan desain organisasi adalah proses menyiapkan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memperhitungkan kompleksitas yang terlibat dalam mencapai tujuan bisnis. Di dalam merancang struktur organisasi terdapat faktor-faktor, di antaranya yang pertama yaitu birokrasi. Di dalam birokrasi ini terdapat 5 elemen birokrasi yang menjadi landasan untuk menentukan struktur yang tepat, seperti spesialisasi, komando dan kendali, rentang kendali, sentralisasi, dan formalisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi, di mana pada spesialisasi ini sejauh mana orang-orang diorganisasikan ke dalam subunit sesuai dengan keahliannya. Misalnya sumber daya manusia, keuangan, pemasaran atau manufaktur. Dan sebagai contoh, ketika orang yang bekerja di fasilitas manufaktur akan berpengalaman dalam setiap bagian dari proses manufaktur itu. Yang kedua yaitu perintah dan kontrol. Pada hal ini mengacu pada cara orang melapor satu sama lain atau terhubung untuk mengkoordinasikan upaya mereka dalam menyelesaikan pekerjaan organisasi. Yang ketiga yaitu rentang kendali, di mana membahas ruang lingkup pekerjaan bahwa setiap orang dalam organisasi akan selalu bertanggung jawab.
Misalnya, pemimpin tingkat atas biasanya bertanggung jawab atas rangkaian tanggung jawab yang lebih sempit dan karyawan melakukan tugas yang sangat spesifik. Yang keempat yaitu sentralisasi, di mana pada sentralisasi ini mengelola aliran sumber daya dan informasi dalam suatu organisasi atau sentralisasinya. Organisasi yang sangat tersentralisasi akan memusatkan sumber daya hanya di satu atau sangat sedikit lokasi. Yang terakhir yaitu formalisasi, di mana mengacu pada derajat definisi peran-peran yang ada di seluruh organisasi. Misalnya saja, sistem militer memiliki organisasi yang sangat jelas dan terstruktur secara ketat. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis struktur organisasi formal. Berdasarkan jangkar pada kontinum, jenis struktur organisasi formal dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama struktur mekanistik dan organik, yang kedua struktur fungsional. Struktur birokrasi mekanistik adalah bentuk hierarki yang kuat dari pengorganisasian yang dirancang untuk menghasilkan standarisasi dan kontrol tingkat tinggi. Struktur mekanistik cenderung membimbing suatu peran dan prosedur melalui rutinitas yang kuat dan praktik operasi standar. Struktur mekanistik ini sering dicirikan oleh struktur organisasi yang sangat vertikal. Sedangkan struktur birokrasi organik bergantung pada kemampuan orang untuk mengatur diri sendiri dan membuat keputusan tanpa banyak arahan, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang berubah. Struktur organik ini dicirikan oleh struktur organisasi yang horizontal atau datar. Struktur yang kedua yaitu struktur fungsional, di mana struktur fungsional ini dirancang untuk mengatasi kebutuhan suatu organisasi. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai perubahan organisasi. Terdapat 3 jenis perubahan organisasi. Yang pertama yaitu perubahan struktural, di mana hubungannya dengan perubahan formal secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Contohnya reorganisasi departemen atau unit bisnis, menambah posisi karyawan atau merevisi peran pekerjaan dan tugas. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Perubahan ini merupakan implementasi teknologi baru yang seringkali dipaksakan pada organisasi ketika lingkungan berubah. Misalnya pada peningkatan industri yang biasa digunakan platform perangkat lunak, mungkin mengharuskan karyawan mempelajari cara kerja yang baru. Yang ketiga yaitu perubahan budaya, di mana melibatkan pembentukan kembali dan konsep ulang identitas inti organisasi. Budaya organisasi ini mengacu pada pola umum, berpikir, dan berperilaku dalam suatu organisasi. Kemudian kita akan membahas mengenai dimensi perubahan organisasi. Yang pertama yaitu ruang lingkup perubahan, di mana mengacu pada sejauh mana perubahan yang diperlukan akan mengganggu pola saat ini dan rutinitas. Yang kedua, tingkat perubahan, di mana mengacu pada luasnya sistem yang perlu diubah dalam suatu organisasi. Perubahan tingkat individu berfokus pada bagaimana membantu karyawan untuk meningkatkan beberapa aspek aktif dari diri mereka. Yang ketiga yaitu intensionalitas perubahan, di mana mengacu pada sejauh mana perubahan itu disengaja dirancang atau sengaja untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan perubahan. Terdapat 2 pendekatan perubahan. Yang pertama yaitu pendekatan perubahan top-down, di mana pendekatan ini bergantung pada asumsi mekanistik tentang sifat organisasi. Dengan kata lain, pendekatan perubahan ini bergantung pada organisasi formal untuk mendorong legitimasi perubahan. Yang kedua yaitu pendekatan perubahan bottom-up, di mana pendekatan ini bergantung pada keyakinan bahwa karyawan akan lebih banyak berinvestasi dalam perubahan jika mereka memainkan beberapa peran dalam proses merancang suatu perubahan. Kemudian metode perubahan organisasi, di mana dalam metode perubahan organisasi ini terdapat 2 model. Yang pertama yaitu model Lewin. Pada model Lewin ini menunjukkan perubahan organisasi yang terjadi dalam 3 fase, yaitu pencairan, penggeseran, dan pembekuan kembali suatu organisasi. Yang dimaksud dengan fase pencairan yaitu proses pencairan ini dilakukan karena norma, rutinitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fase penggeseran, di mana proses ini dilakukan dengan menggeser sistem keadaan. Dan yang ketiga yaitu fase pembekuan kembali, di mana proses ini dilakukan dengan memperkuat norma-norma yang ada.
Yang kedua yaitu model Kotter yang terdiri dari 8 langkah, di antaranya yang pertama membangun rasa urgensi, yang kedua membentuk koalisi pemandu yang kuat, yang tiga menciptakan visi perubahan, yang keempat mengkomunikasikan visi, yang kelima menghilangkan semua rintangan, yang keenam menciptakan kemenangan kecil, yang ketujuh mengkonsolidasikan perbaikan, dan yang kedelapan yaitu menambahkan suatu perubahan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu komunikasi manajerial. Terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu komunikasi interpersonal. Pokok bahasan yang kedua, yaitu model komunikasi dasar. Yang ketiga, jenis komunikasi. Yang keempat, pengaruh komunikasi interpersonal. Dan yang kelima, yaitu saluran utama komunikasi manajerial. Pokok bahasan yang pertama, yaitu komunikasi interpersonal. Selanjutnya saya akan menyebutkan pentingnya komunikasi interpersonal bagi seorang manajer, yaitu yang pertama dapat mempengaruhi pendapat, sikap, motivasi, dan perilaku orang lain. Yang kedua mengungkapkan perasaan, emosi, dan niat kita kepada orang lain. Yang ketiga sarana untuk menyediakan, menerima, dan bertukar informasi mengenai peristiwa atau suatu masalah. Yang keempat yaitu memperkuat struktur formal organisasi dengan cara seperti memanfaatkan saluran formal komunikasi. Komunikasi interpersonal ini memungkinkan karyawan di semua tingkat organisasi untuk berinteraksi dengan orang lain, di mana digunakan untuk mengamankan hasil yang diinginkan, untuk meminta atau memperluas bantuan, dan untuk memanfaatkan dan memperkuat desain formal dari suatu organisasi. Tujuan ini tidak hanya melayani individu yang terlibat, tetapi tujuannya lebih besar untuk meningkatkan kualitas efektivitas organisasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu model komunikasi dasar. Terdapat 3 model, yaitu yang pertama encoding dan decoding, di mana encoding adalah proses komunikasi menerjemahkan ide-ide ke dalam satu set sistematis simbol atau bahasa, baik tertulis atau lisan. Sedangkan decoding adalah proses di mana penerima pesan menafsirkannya. Model yang kedua yaitu masukan. Dalam hal ini, masukan dapat dilihat sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan suatu komunikasi dan dapat mengambil beberapa bentuk respon, seperti respon verbal, respon meminta informasi lebih lanjut, atau tidak ada respon sama sekali. Pada model masukan ini terdapat 3 tipe dasar umpan balik dalam komunikasi, yaitu yang pertama informasional, di mana penerima memberikan informasi. Tipe yang kedua yaitu korektif, di mana penerima merespon dengan menantang pesan aslinya. Dan tipe yang ketiga yaitu memperkuat, di mana penerima mengomunikasikan bahwa dia telah menerima pesan dengan jelas. Model yang ketiga yaitu kebisingan, di mana kebisingan dapat terjadi pada titik manapun di sepanjang model, termasuk penguraian kode proses. Pokok bahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis komunikasi. Terdapat 3 jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi lisan, terdiri dari semua pesan atau pertukaran informasi yang diucapkan. Yang kedua komunikasi tertulis. Pada komunikasi tertulis ini termasuk email, teks, surat, laporan, manual, dan anotasi pada catatan tempel. Komunikasi tertulis digunakan manajer seperti perubahan dalam kebijakan perusahaan, di mana ketepatan bahasa dan dokumentasi pesan adalah penting. Yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan transformasi informasi tanpa berbicara atau menulis. Pokok bahasan yang keempat yaitu pengaruh komunikasi interpersonal. Terdapat 4 pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruh sosial, di mana komunikasi adalah suatu proses sosial. Hal ini dikarenakan dibutuhkan setidaknya 2 orang untuk memiliki suatu komunikasi. Misalnya saja, hambatan status antara karyawan di berbagai tingkat organisasi dapat memengaruhi beberapa hal. Pengaruh yang kedua yaitu persepsi. Proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh proses persepsi, yaitu sejauh mana karyawan secara akurat menerima instruksi pekerjaan dari seorang manajer mungkin dipengaruhi oleh persepsinya tentang manajer, terutama jika instruksi pekerjaan bertentangan dengan minatnya dalam suatu pekerjaan. Pengaruh yang ketiga yaitu keterlibatan interaksi, di mana efektivitas komunikasi dapat dipengaruhi oleh sejauh mana salah satu atau kedua belah pihak terlibat dalam suatu percakapan. Jika penerima pesan yang dituju disibukkan dengan masalah lain, efektivitas pesan mungkin akan berkurang dan sebaliknya.
Pengaruh yang terakhir yaitu desain organisasi, di mana desain organisasi ini digunakan untuk mendesentralisasikan organisasi, akan mengarah pada struktur yang lebih partisipatif dan mengarah pada peningkatan komunikasi dalam suatu organisasi. Pokok bahasan yang kelima yaitu mengenai saluran utama komunikasi manajerial. Terdapat 6 saluran utama. Yang pertama, percakapan satu-satu. Yang kedua, percakapan telepon. Yang ketiga, video telekonferensi. Yang keempat, presentasi ke kelompok kecil. Yang kelima, berbicara di depan umum kepada audiens yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu peran menulis. Sekian yang dapat saya presentasikan dari bab 1 sampai bab 3. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.